Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inete Mulyawati dengan NIM 248210146 dari kelas Perbankan Syariah 4D. Hari ini saya akan memaparkan laporan mini audit risiko pada produk unggulan Bank Syariah Indonesia, yaitu BSI Gria. Alasan utama pemilihan produk ini adalah karena BSI Gria memiliki portofolio pembiayaan jangka panjang yang sangat signifikan, sehingga memerlukan pemetaan risiko yang komprehensif untuk menjaga stabilitas kesehatan bank, terutama di tengah fluktuasi ekonomi saat ini. Mari kita bedah mekanisme produknya. BSI Gria adalah solusi kepemilikan rumah syariah yang menggunakan dua akad utama. Yang pertama adalah akad murabahah atau jual beli. Bank membeli rumah yang diinginkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Keunggulan utamanya adalah angsuran bersifat tetap hingga tenor berakhir. Di sini saya menampilkan diagram alir tentang bagaimana penggunaan akad murabahah dalam BSI Gria. Tahapannya yang pertama ada pengajuan. Nasabah memilih properti dan mengajukan pembiayaan ke bank. Pembelian aset, bank menyetujui dan membeli properti tersebut dari developer. Akad murabahah berlangsung ketika bank dan nasabah mendatangani akad jual beli dengan harga transparan, harga beli dan juga margin, di mana angsuran bersifat tetap. Selama masa tenor, misal 5-20 tahun, pembayaran cicilan dilindungi oleh asuransi syariah untuk memitigasi risiko gagal bayar akibat bencana atau kematian. Pelunasannya setelah cicilan lunas, bank menyerahkan sertifikat kepemilikan penuh kepada nasabah. Yang kedua, ada akad musyarakah mutanakisoh atau MMQ. Ini adalah skema kerjasama di mana bank dan nasabah berserikat atas properti. Nasabah akan membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap sambil membayar sewa atau ujroh atas penggunaan rumah tersebut hingga kepemilikan beralih sepenuhnya. Di sini ditampilkan juga ada diagram alir penggunaan musyarakah mutanakisoh atau MMQ dalam BSI Gria. Yang pertama, pengajuan. Nasabah memilih rumah dan bank melakukan analisis kelayakan. Bank dan nasabah melakukan kontribusi modal, misal 80% dari bank dan 20% dari nasabah, dan melakukan pembelian rumah. Sewa, nasabah membayar sewa bulanan atau ujroh untuk penggunaan rumah. Pengalihan kepemilikan, nasabah memilih porsi modal bank secara bertahap. Pelunasan, porsi modal bank lunas dan bank menyerahkan sertifikat kepada nasabah. Sebagai auditor, saya telah memetakan 4 risiko utama pada produk ini. Yang pertama ada risiko kredit. Mengingat tenornya mencapai 5-20 tahun, potensi nasabah wan prestasi atau gagal bayar akibat penurunan kemampuan bayar sangatlah nyata. Yang kedua, ada risiko pasar, yaitu fluktuasi biaya dana atau cost of fund dapat menekan margin keuntungan bank jika dibandingkan dengan kompetitor konvensional. Selanjutnya ada risiko operasional. Kami mengidentifikasi potensi tidak akuratan penilaian agunan atau appraisal fault, sehingga risiko kesalahan administrasi dokumen legal bisa saja terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada risiko kepatuhan syariah. Hal ini sangat krusial. Risiko ketidaksesuaian urutan akad atau objek yang belum dimiliki bank saat transaksi dapat memicu pelanggaran syariah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, BSI menetapkan strategi mitigasi berlapis. Yang pertama ada mitigasi kredit.
Ditampilkan dalam gambar ada mitigasi kredit menerapkan prinsip 5C secara ketat serta mewajibkan asuransi jiwa syariah dan asuransi terhadap objek agunan. Selanjutnya ada mitigasi operasional, yaitu validasi sertifikat via notaris rekanan, menggunakan jasa independent appraiser untuk penilaian objektif dan sistem pengarsipan digital guna mengamankan dokumen yang legal. Selanjutnya ada mitigasi syariah, SOP kuat urutan akad dan kepemilikan aset dan melakukan supervisi berkala oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk menjamin setiap tahap akad sesuai dengan fatwa DSN MUI. Berdasarkan audit ini, profil risiko BSI Gria dinilai sehat karena didukung agunan fisik yang bersifat apresiatif. Namun, saran perbaikan saya adalah penguatan Early Warning System atau EWS untuk monitoring pasca pencairan serta mempercepat digitalisasi penuh dokumen agunan. Demikian laporan ini saya sampaikan untuk mendukung manajemen risiko yang lebih kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.